Seri kelima Bukek Xiansu. Istana Pulau Es. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 18. 5 tahun yang lalu, ada seorang putri kerajaan Sung dikawinkan dengan Raja Yu Chen. Oh, kau maksudkan dia? Seorang selir yang usianya paling tua, kurang lebih 30 tahun akan tetapi masih amat cantik, segera berkata. Putri yang rewel itu? Dia tidak menjadi selir Sri Baginda, akan tetapi diberikan kepada Pangeran Danu yang tergila-gila kepadanya. Kasihan Pangeran Danu yang tampan, rela tidak memelihara selir akan tetapi istrinya itu selalu merongrongnya. Han Ki terkejut. Pangeran Danu? Di mana istananya? Wanita itu tertawa. Mana ada waktu beristirahat dengan tenang di istana? Istrinya, Putri Sung itu terlalu rewel, bahkan kini kabarnya sakit sehingga diajak tetirah ke hutan bunga bue di tepi sungai. Di mana tempat itu? Mau apa sih engkau mencari putri yang sakit-sakitan? Di sini banyak. Lekas katakan. Han Ki membentak marah ketika mendengar wanita-wanita itu mulai tertawa memikat. Kalau tidak terpaksa aku akan membunuh kalian. Ia sengaja mengancam dan berhasillah dia karena wanita-wanita itu menjadi pucat dan ketakutan. Di luar kota raja, di sebelah utara, dekat sungai ada hutan penuh bunga bue dan sudah beberapa hari mereka di sana. Wanita itu dan teman-temannya menjerit ketika tiba-tiba tubuh Han Ki berkelebat dan pemuda gagah itu sudah lenyap dari depan mereka. Setan! Siluman! Mereka berteriak-teriak sambil melarikan diri. Ada yang terkencing-kencing ketakutan dan bahkan ada yang pingsan di tempatnya. Semenjak malam itu, sampai beberapa lama pemuda itu menjadi bahan percakapan para selir dengan penuh rasa ngeri dan juga rindu. Akan tetapi ketika Han Ki tiba di hutan yang dimaksud, ia terkejut menyaksikan bekas-bekas pertempuran dan mendapat kabar bahwa malam tadi tempat itu diserbu oleh gerombolan pasukan Manchu yang memang telah bermusuhan dengan pihak Yu Chen. Banyak terdapat mayat-mayat bangsa Manchu dan Yu Chen dan ketika dia tiba di situ, pasukan Yu Chen sedang mengangkuti mayat-mayat itu dan melakukan penjagaan ketat. Namun, dengan kepandaiannya yang tinggi, Han Ki berhasil mendekati sampai di luar perkemahan yang ditinggali Pangeran Danu dan istrinya. Di luar perkemahan dia dihadang oleh para pengawal. Berhenti! Siapa engkau dan ada keperluan apa? Bentak pengawal-pengawal itu. Aku hendak berjumpa dengan Pangeran Danu. Aku adalah seorang saudara dari istrinya, hendak menengoknya, karena kabarnya sakit. Para pengawal mengepungnya dengan pandang mata curiga. Sang pangeran sedang sibuk, sang putri sakit keras. Tiba-tiba Han Ki meloncat ke dalam kemah, gerakannya amat cepat sehingga para pengawal itu sejenak melongo karena kehilangan pemuda itu. Baru mereka tahu bahwa pemuda itu menerobos masuk ketika mendengar pemuda itu menjerit, Hong Kui. Mendengar kekasihnya sakit keras, pemuda itu seperti gila dan nekat menerobos sambil memanggil nama kekasihnya. Han Ki Koko. Oh! Suara ini cukup bagi Han Ki. Dia mengerahkan tenaganya dan tubuhnya berkelebat memasuki sebuah kamar di dalam perkemahan besar itu dan dia berdiri pucat dengan mata terbelalak memandang tubuh kekasihnya yang rebah telentang seperti mati di atas pembaringan. Di kepala pembaringan itu duduk seorang laki-laki yang berkumis tipis berpakaian indah dan bersikap gagah namun wajahnya diliputi kedukaan besar. Laki-laki ini meloncat bangun dan tangannya meraba gagang pedangnya. Seorang pelayan wanita mundur-mundur ketakutan memandang Han Ki. Wajah Hong Kui pucat sekali, matanya sayu dan rambutnya yang hitam itu terurai lepas, tubuhnya kelihatan lemah. Dia memandang Han Ki, beberapa kali bibirnya bergerak namun tidak ada suara keluar. Air mata seperti butiran-butiran mutiara menetes turun dan akhirnya dia dapat juga bersuara. Han Ki Koko. Kau datang. Koko. Bawalah aku pergi. Bawalah. Kedua lengannya diangkat lemah, diulurkan ke arah Han Ki, akan tetapi tiba-tiba kedua lengannya terkulai kembali di atas pembaringan, mukanya yang tadinya menghadap ke Han Ki itu tergolek ke kiri, matanya terpejam, hanya mulutnya yang masih agak terbuka seolah-olah dia belum selesai bicara. Hong Kui. Han Ki tidak mengenal suaranya sendiri, suara yang terhenti di kerongkongannya. Isteriku. Pangeran Danu, laki-laki gagah itu menubruk dan menangis. Kemudian ia meloncat bangun, memandang Han Ki dan berkata, air matanya masih menetes-netes.
Jadi engkaukah Kam Han-ki, laki-laki kejam yang menghancurkan hati isteriku? Engkau datang hanya untuk menyaksikan kematiannya. Betapa kejam engkau. Ucapan ini bagaikan petir menyambar karena seolah-olah Han-ki baru tahu bahwa kekasihnya telah meninggal dunia. Dia menubruk ke depan, dipegangnya tangan kanan Hong Kui, diguncang-guncangnya pundak mayat itu. Hong Kui. Hong Kui. Ini aku Kam Han-ki. Aku telah datang. Hong Kui. Hong Kui, bukalah matamu, pandanglah aku, bicaralah. Menyaksikan sikap pemuda itu, Pangeran Danu agak berkurang kemarahannya dan memandang dengan kening, berkerut. Di belakang Han-ki, si pelayan menangis sesenggukan dan di luar kamar itu, seorang pengawal berdiri tegak menjaga, dalam keadaan siap seolah-olah tidak tahu apa yang terjadi di dalam kamar, sungguh pun alisnya berkerut menandakan bahwa dia ikut prihatin terharu. Hong Kui, kekasihku. Hong Kui, aku berdosa padamu. Ah, kekasihku, kau bawalah aku. Han-ki yang biasanya tenang itu kini tidak dapat menahan pukulan batin yang amat hebat itu. Dia masih mencinta Hong Kui, bahkan belum pernah dia berhenti mencintanya. Kini melihat kekasihnya mati setelah bertemu dengannya, dia merasa berdosa dan berduka. Dia sudah mati baru engkau datang dan bicara seperti itu. Kam Han-ki, engkau bukan seorang laki-laki yang patut dipuji. Ucapan yang bernada keras ini membuat Han-ki sadar bahwa dia telah berada di tempat orang, bahkan sadar bahwa mayat yang dipeluknya itu adalah mayat istri orang lain. Dia bangkit, menekan perasaannya, berdiri lemas dan dengan mata merah dan pipi basah ia memandang Pangeran Danu. Sejenak kedua orang laki-laki itu saling berpandangan. Engkau tentu Pangeran Danu, katanya perlahan. Benar. Akulah Pangeran Danu, laki-laki yang mencintanya dengan seluruh jiwa ragaku, yang selama bertahun-tahun ikut menderita bersamanya, yang berusaha menghiburnya, yang memenuhi segala permintaannya. Akan tetapi, pada saat terakhir, namamulah yang diucapkannya. Di dalam ucapan pangeran itu terdapat kegetiran yang hebat sehingga diam-diam Han-ki merasa kasihan dan bersalah. Pangeran, selama bertahun-tahun aku berpisah darinya, dipisahkan dengan kekerasan, akan tetapi engkau selama itu berada di sampingnya. Akulah yang lebih menderita daripada engkau. Aku sudah mendengar akan namamu, dia bercerita tentang dirimu. Akan tetapi kumaafkan dia asal dia dapat membalas dan menerima cintaku. Akan tetapi, dia selalu berduka, teringat kepadamu, selalu sakit-sakitan. Kuajak tetirah kemana-mana untuk menghiburnya, kukorbankan tugas-tugasku. Semalam anjing-anjing mancu menyerbu perkemahan, biarpun dapat dipukul mundur akan tetapi isteriku menderita kaget yang hebat, jantungnya lemah. Dan kemudian kau datang. Ah, isteriku. Pangeran itu mengusap air matanya. Pangeran, maafkan aku. Betapapun juga, engkau yang mencintanya telah menjadi suaminya selama 5 tahun. Engkau telah memiliki dia sebagai istri yang tercinta. Memang aku memiliki tubuhnya akan tetapi tidak memiliki hatinya. Engkau telah merampas hatinya, keparat. Dan orang-orang Manchu telah merampas nyawanya. Aku akan membalas ini. Orang Shikam. Tidak perlu menimpakan kesalahan kepada orang lain. Engkaulah yang telah membunuh isteriku. Engkaulah yang menghancurkan hidupnya, dan engkau pula yang merampas kebahagiaan hidupku. Pengawal, tangkap orang ini. Belasan orang pengawal menerjang masuk dengan tombak di tangan. Han-ki berseru. Hong Kui, kalau rohmu masih di sini, dengarlah sumpahku. Aku tidak akan menikah dengan wanita lain di dunia ini. Setelah berkata demikian, tubuhnya berkelebat keluar dan robohlah 6 orang pengawal yang menghadangnya. Dia tidak membunuh karena dia maklum betapa hancur hati Pangeran Danu, maklum pula bahwa pangeran itu betul-betul mencinta Hong Kui. Dia hanya marah kepada orang-orang Manchu karena andai kata malam tadi orang-orang Manchu tidak menyerbu sehingga tidak mengagetkan hati Hong Kui yang jantungnya lemah karena sakit, tentu pertemuannya dengan bekas kekasihnya itu tidak berakhir dengan kematian Hong Kui. Biarpun Pangeran Danu yang marah, berduka dan sakit hati itu mengerahkan semua sisa pasukannya, namun mereka tidak dapat mencegah Han-ki melarikan diri dan keluar dari hutan itu dengan gerakan cepat seperti menghilang. Han-ki berlari cepat meninggalkan kerajaan Yuchen. Ingin sekali ia dapat menggabungkan diri dengan barisan kerajaan Sung, melupakan semua peristiwa yang membuat ia menjadi orang buruan. Ingin ia membela Sung dan menghajar musuh-musuh besarnya.
Akan tetapi, tentu dia akan ditangkap begitu muncul di kota raja. Biarpun tanpa pasukan, dia tetap berusaha untuk membalas kematian Hong Kui kepada bala tentara Manchu. Dengan keputusan bulat, Han Qi melanjutkan perjalanannya, hatinya makin merana. Dia tidak saja kehilangan Maya dan Xiao Bui, bahkan kini ditinggal mati Hong Kui yang sampai detik terakhir masih mencintanya. Kenyataan ini makin memberatkan hatinya, dan ia selalu merasa telah berbuat dosa yang amat besar kepada Hong Kui. Cinta kasih di antara mereka yang terenggut putus, yang disangkanya hanya membuat dia seorang menderita sengsara, kiranya lebih menyiksa lagi bagi Hong Kui sampai dibawanya mati. Hati Han Qi menjadi kosong dan ia merasa dirinya sudah tua sekali. Padahal pada waktu itu, usia Han Qi baru 31 atau 32 tahun. Maya membuka matanya. Sudah matikah dia? Pertama yang berkelebat dalam pikirannya adalah bahwa dia terseret ke dalam air yang gelap lalu ia tidak ingat apa-apa lagi. Tentu sudah mati. Akan tetapi mengapa dia berada di atas perahu? Dan ada 6 orang prajurit di perahu itu, perahu yang didayung cepat. Tidak. Dia tentu belum mati. Ataukah perahu ini perahu yang akan menyeberangkannya ke alam baka dan 6 orang itu malaikat-malaikat? Tak mungkin. Mana ada malaikat berpakaian seperti prajurit dunia? Keparat, tentu mereka ini yang membuat ia terjatuh ke air dan mereka yang menyeretnya ke dalam air sehingga dia pingsan dan tertawan. Dia menjadi marah dan menggerakkan tangan. Akan tetapi, kedua tangan dan kedua kakinya tidak dapat digerakkan. Terbelenggu. Ia mengerahkan tenaga, akan tetapi dia lelah sekali sehingga tenaganya masih belum cukup untuk mematahkan belenggu, dan ketika ia memandang, kiranya belenggu itu terbuat daripada baja yang tebal dan kuat sekali. Maya pura-pura masih pingsan dan tidak bergerak, diam-diam mengumpulkan hawa murni ke lengannya. Perahu itu kini menempel pada sebuah perahu besar. Dia membuka mata memperhatikan. Wah, dia sudah sadar, kata seorang di antara mereka yang kebetulan menengok dan melihat Maya membuka mata. Karena sudah ketahuan, Maya tidak berpura-pura lagi. Dengan gerakan tubuhnya, ia berhasil bangun duduk. Siapa kalian? Mengapa aku kalian tangkap? Akan tetapi ketika melihat pakaian seragam mereka adalah tentara laut kerajaan Sung, ia lalu berkata, kalian tentu anjing-anjing kerajaan Sung. Perempuan liar. Bangunlah dan ikut kami menghadap Panglima, atau engkau lebih suka kami seret ke atas perahu? Karena belum mendapat kesempatan mematahkan belenggunya, Maya bangkit berdiri dan tiba-tiba kedua kakinya membuat gerakan menendang sambil meloncat. Akibatnya, 2 orang prajurit terlempar ke dalam air. Wah! Awas, betina ini liar sekali. Seru seorang di antara mereka dan kini dari atas perahu besar meloncat turun banyak prajurit. Tubuh Maya diringkus dan dia dipaksa naik ke atas perahu besar. 2 orang prajurit yang bertubuh kuat memegang ujung rantai yang membelenggu kedua tangannya, dan setengah diseret Maya dibawa memasuki ruangan besar di atas perahu. Biarlah, pikirnya, biar aku dihadapkan panglima mereka. Kalau nanti ada kesempatan, dia akan membasmi anjing-anjing ini. Dengan dada membusung dan kepala tegak Maya berjalan terpincang-pincang karena kedua kakinya dibelenggu, memasuki ruangan. Ketika ia melihat 2 orang panglima duduk di atas kursi dalam ruangan itu, matanya terbelalak. Ia mengenal mereka. Mereka adalah panglima-panglima perahu besar yang telah ditolongnya. Bahkan panglima muda yang kini sudah bangkit berdiri adalah panglima muda yang ditolongnya dari tangan si Dampit yang lihai. Juga panglima besar yang berjenggot itu memandang dengan kaget. Engkau pendekar wanita penolong kami. Ia lalu membentak anak buahnya. Apakah kalian ini buta dan gila semua? Hayo cepat lepaskan belenggunya. Krek! Tiba-tiba Maya yang sudah berhasil mengumpulkan kembali tenaganya, sekali mengerahkan telah mematahkan belenggu kaki tangannya. Dia melangkah maju dan tersenyum. Chiang Kun, selamat berjumpa. Panglima besar itu meloncat dari tempat duduknya dan cepat menjura. Selamat datang, Li Hiap. Dan kepada anak buahnya ia membentak. Lihat apakah yang telah kalian lakukan, orang-orang tolol. Menawan dan membelenggu penolong kami. Seolah-olah belenggu kalian itu ada artinya bagi Li Hiap yang sakti. Kemudian ia membentak makin nyaring. Hayo cepat berlutut, minta ampun kepada Li Hiap. 6 orang itu, yang 2 tertendang tadi sudah ikut naik, cepat menjatuhkan diri dan seperti burung-burung saling sahut mereka berseru.
Mohon maaf kepada Li Hiap, karena kami tidak tahu maka. Maya menggerakkan tangannya. Sudahlah. Salahku sendiri yang kurang pandai berenang sehingga mudah kalian bekuk. Li Hiap, silakan duduk. Panglima muda yang brewok cepat menyerahkan kursinya dan ia memandang kagum. Ketika ia ditolong dari tangan lawan dampit yang lihai, dia tidak dapat melihat jelas wajah penolongnya. Kini ia kagum bukan main melihat bahwa penolongnya hanyalah seorang darah remaja yang masih amat muda lagi, cantik jelita seperti bidadari. Lekas ambil pakaian bersih dan kering untuk Li Hiap. Dan sediakan meja perjamuan. Panglima besar itu memberi perintah. Sibuklah anak buahnya mempersiapkan barang-barang yang diperintahkan itu. Li Hiap, silakan berganti pakaian kering dulu. Nanti kita bicara. Panglima tua itu mempersilakan. Tanpa sungkan-sungkan Maya lalu memasuki kamar di perahu yang ditunjuk dan berganti pakaian. Panglima besar itu berbisik-bisik dengan wajah serius dengan pembantunya, Panglima muda brewok. Wah, betapa lucunya aku berpakaian seperti ini. Maya yang sudah selesai berganti pakaian dan keluar dari kamar, tertawa memandangi pakaian Panglima yang dipakainya. Engkau gagah sekali dan patut dalam pakaian itu, Li Hiap. Hanya kurang pedangnya. Silakan memakai pedangku. Panglima tua itu menyambut dan meloloskan sabuk pedangnya, kemudian menghampiri Maya dan memakaikan sabuk pedang itu di punggung Maya sehingga darah itu tampak makin gagah perkasa. Atas ajakan penuh hormat dari kedua orang panglima itu, Maya kini dijamu dan sambil makan minum mereka bercakap-cakap. Atas pertanyaan panglima tua itu, Maya menjawab. Namaku Maya dan kuharap Chiang Kun jangan menanyakan siapa guruku dan dari mana asal-usulku karena hal itu takkan dapat kuterangkan. Seandainya aku tidak melihat sendiri betapa pasukan Chiang Kun bertempur melawan pasukan-pasukan Sung, tentu aku tidak akan dapat duduk semeja dengan kalian. Chiang Kun siapakah, dan mengapa pula pasukan Chiang Kun bertempur melawan pasukan Sung yang menjadi musuhku? Wajah Panglima tua itu berseri mendengar bahwa darah perkasa yang menjadi penolongnya ini menganggap kerajaan Sung sebagai musuhnya. Dia menyuguhkan secawan arak, setelah arak yang disuguhkan sebagai penghormatan itu diminum, dia berkata, Namaku Bugi Hoat, dan dia ini adalah pembantuku, Panglima Muda Laisek. Tadinya aku adalah seorang panglima besar kerajaan Sung yang ditugaskan memimpin armada menjaga pantai timur. Kini kami menjadi musuh kerajaan Sung yang makin menyuram dan penuh kelaliman. Jadi Chiang Kun memberontak terhadap kerajaan Sung? Mengapa? Panglima Shibu itu menarik napas panjang. Selama beberapa keturunan, nenek moyangku adalah pembesar-pembesar militer yang setia kepada kerajaan. Akan tetapi, sekarang ini kerajaan Sung mengalami kesuraman hebat karena kelemahan kaisar yang dipengaruhi oleh menteri-menteri Dorna, Taikam-Taikam dan panglima-panglima jahat macam Sumago Ansue. Karena itu, banyak sekali panglima yang memberontak, pembesar-pembesar daerah yang berdiri sendiri. Aku pun tidak dapat tinggal diam, apalagi semenjak Menteri Kam yang amat kami hormati itu difitnah dan tewas oleh kekejian kerajaan Sung. Kami harus membunuh kaisar dan kaki tangannya yang lalim dan membentuk kerajaan baru yang bebas daripada penindasan para pembesar korup. Maya mengangguk-angguk. Diam-diam ia merasa girang karena kini mendapat kesempatan untuk membasmi musuh-musuhnya, terutama kerajaan Sung. Apalagi karena jelas bahwa panglima ini bersetia kawan dengan pehunya, Menteri Kam. Tanpa ragu-ragu lagi ia berkata, Kalau begitu, aku siap membantumu, Chiang Kun. Bukan main girangnya hati panglima itu. Ia mengisi cawan arak dan mengajak Maya minum kemudian berkata, Sungguh sudah menjadi kehendak Tuhan agaknya bahwa kerajaan Sung yang buruk itu mesti hancur sehingga hari ini Tuhan sendiri yang mengirim Li Hiap untuk membantu kami. Belum juga aku berani mengutarakan maksud hatiku minta bantuanmu, engkau telah menyatakan hendak membantu. Terima kasih, Li Hiap, terima kasih. Engkau terlalu sungkan, Chiang Kun. Memang aku pun berniat membasmi kerajaan Sung yang kubenci sehingga kebetulan sekali kerja sama ini. Kalau Bu Chiang Kun setuju, berilah aku pasukan yang cukup banyak dan kuat, dan sekarang juga aku akan membawa pasukan itu menyerbu ke kota Raja Sung. Hampir saja kedua orang panglima perang itu tertawa bergelak mendengar ucapan ini. Betapa dangkalnya pengetahuan darah ini tentang perang. Begitu mudahnya hendak membawa pasukan menyerbu ke kota raja, seolah-olah jalan ke kota Raja Sung itu halus lunak tanpa rintangan. Perjalanan ribuan li itu sebelum ditempuh sepersepuluhnya sudah akan menghadapi pasukan-pasukan besar musuh yang amat banyak jumlahnya.
Dara ini bicara tentang perang seperti orang membalikkan tangan saja mudahnya. Akan tetapi karena maklum bahwa tentu saja Dara semuda ini sama sekali tidak mengerti tentang perang, dan agar jangan menyinggung perasaan, kedua orang panglima itu hanya saling pandang dan menahan kegelian hati mereka. Li Hiap, serahkan urusan perang kepadaku karena perang melawan kerajaan Sung tidaklah semudah itu. Mereka masih memiliki bala tentara yang kuat dan besar jumlahnya. Akan tetapi, kau akan kuangkat menjadi panglima muda dan kuserahi pasukan yang hendaknya kau gembleng menjadi pasukan istimewa yang kuat dan percayalah kami hanya mengandalkan kegagahan Li Hiap dengan pasukanmu untuk mendobrak pihak musuh di garis depan. Maya mengangguk. Terserah kepadamu, Chiang Kun. Bagiku, asal aku mendapat kesempatan membasmi pasukan Sung, cukuplah. Lebih banyak lebih baik. Bagus. Mulai sekarang engkau adalah seorang panglima dan sudah selayaknya kalau engkau sebagai pembantuku yang kupercaya, sebagai pembantu utama di samping Lai Chiang Kun, tahu akan kedudukan dan siasat kita. Dengan panjang lebar Bu Chiang Kun lalu memberitahu kepada pembantunya yang baru ini bahwa dia telah mengadakan kontak dengan bala tentara Manchu yang besar dan kuat agar bersama-sama mereka dapat menyerang ke selatan. Mendengar ini, Maya tidak ambil peduli. Baginya, bersekutu dengan Manchu pun tidak menjadi soal asal dia dapat membalas kepada kerajaan Sung, Yuchen dan Mongol. Boleh saja bersekutu dengan orang Manchu. Butai Chiang Kun. Asal jangan bersekutu dengan orang-orang Mongol dan Yuchen saja. Kedua bangsa itu pun masih musuhku. Bu Chiang Kun tertawa bergelak. Gadis ini memiliki ilmu kepandaian yang amat luar biasa sekali, akan tetapi tidak berpengalaman sama sekali, bahkan masih memiliki sifat kekanak-kanakan dan jujur. Hahaha. Jangan khawatir, Li Chiang Kun, panglima wanita. Kami tidak mempunyai hubungan dengan bangsa Mongol. Sedangkan bangsa Yuchen yang sekarang telah mendirikan kerajaan Qin juga merupakan musuh kita karena dia merupakan penjajah yang mengancam bangsa dan negara. Di dalam pertempuran yang akan kau hadapi, engkau bahkan akan melawan bangsa Yuchen dan juga pasukan kerajaan Sung. Bagus. Maya, girang sekali. Lekas siapkan pasukan untukku, Tai Chiang Kun. Akan kulatih mereka. Demikianlah. Mulai hari itu, Maya mengepalai 500 orang pasukan dengan 10 orang perwira pembantunya. Dara ini dahulu adalah seorang putri Hitan dan dia sudah seringkali melihat, bahkan mengikuti cara ayahnya dan para panglima Hitan melatih tentaranya, maka kini dengan baik sekali ia dapat melatih pasukan di bawah perintahnya. Mereka dia beri pelajaran ilmu berkelahi dengan menurunkan beberapa jurus yang lihai dari ilmu silatnya. Juga para perwira pembantunya ia latih sendiri dengan beberapa jurus ilmu silat sehingga mereka pun menjadi lihai. Mula-mula Bu Chiang Kun terkejut dan terheran-heran, juga girang menyaksikan cara Maya melatih pasukannya. Diam-diam ia lalu menyebar para penyelidik dan tak lama kemudian dia mendengar bahwa putri Raja Hitan yang bernama Maya tidak ketahuan kemana perginya semenjak ikut bersama Menteri Kam Leong yang tewas dikeroyok oleh tentara Sung. Diam-diam ia menjadi girang dan kagum sekali. Tidak salah lagi, melihat bentuk wajahnya, Maya yang kini menjadi panglimanya itulah Putri Maya, Putri Hitan dari Raja Hitan dan keponakan dari mendiang Menteri Kam Leong. Akan tetapi karena Dara itu sudah menyatakan tidak akan menceritakan riwayatnya, ia pun diam-diam saja, bahkan tidak memberitahukan dugaannya itu kepada siapapun juga. Setelah selesai menggembleng pasukan di tepi pantai sampai 2 bulan lamanya, pada suatu pagi Bu Chiang Kun mengumpulkan para panglimanya yang berjumlah 5 orang. Barisan Manchu yang menjadi sekutu kita berjanji akan menyambut kita di pantai ini untuk bergabung kemudian bergerak ke selatan. Akan tetapi, telah sebulan mereka terlambat dan kurirnya juga belum tampak. Aku khawatir kalau ada perubahan keadaan, maka sebaiknya seorang di antara kalian harus membawa pasukan untuk menghubungi mereka di perbatasan Manchu. Akan tetapi selain perjalanan itu jauh, melalui daerah-daerah yang kering dan sukar, juga ada bahayanya akan bertemu dengan pasukan-pasukan Mongol, terutama sekali pasukan kerajaan Qin. Siapakah di antara kalian yang sanggup melakukan tugas berat ini? Seperti telah diduganya, dan juga diharapkannya maka dia sengaja menyebutkan bahaya pasukan Mongol dan Yuchen. Maya segera berdiri sigap dan menjawab. Aku sanggup. 4 orang panglima yang lain telah mengenal kelihayan panglima wanita itu, maka mereka tidak berani berebut, bahkan Li Chiang Kun yang brewok dan dapat menangkap isi hati panglimanya, segera berkata. Memang tugas berat ini paling tepat dilakukan oleh Li Chiang Kun dengan pasukan mautnya.
Bu Qiangkun mengangguk-angguk. Akan kubuatkan surat untuk pimpinan barisan Manchu yang berada di perbatasan. Li Qiangkun tentu maklum bahwa suratku ini sama harganya dengan nyawa. Baiklah, Tai Qiangkun. Akan kujaga dengan taruhan nyawaku sendiri. Harap jangan khawatir. Selain mengadakan hubungan dengan mereka dan menyerahkan suratku, di sepanjang jalan harap Li Qiangkun mencari tenaga-tenaga dari rakyat yang sekiranya akan dapat memperkuat kedudukan kita dan dapat membantu perjuangan kita. Baik, jawab Maya yang teringat, akan rakyat Khitan. Kalau dia bisa bertemu dengan rakyat Khitan dan membujuk mereka masuk menjadi prajurit di bawah pimpinannya, betapa akan senang hatinya. Diam-diam timbul keinginan hatinya melihat rakyatnya bangkit di bawah pimpinannya untuk membangun kembali kerajaan Khitan yang besar dan jaya. Karena persediaan kuda amat terbatas, pasukan yang dipimpin Maya sebanyak 500 orang itu hanya membawa 100 ekor kuda. Maya dan 10 orang perwiranya tentu saja mempunyai masing-masing seekor kuda. Adapun 100 ekor kuda itu akan ditunggangi 500 orang secara bergilir, 5 orang prajurit untuk setiap kuda seekor. Maka berangkatlah pasukan itu dengan megahnya, dipimpin oleh Panglima Muda Maya yang menunggang kuda putih berada di depan, diapit 2 orang pengawal pembawa bendera. Amat gagah dan barisan itu pun bergerak rapi, yang berjalan kaki di depan, yang berkuda, 100 orang banyaknya, di belakang. Bu Qiangkun sendiri mengantar berangkatnya pasukan istimewa ini sampai di luar daerah perkemahan. 2 buah bendera itu berkibar-kibar. Yang sebuah bertuliskan nama pasukan yang diberi oleh Bu Qiangkun sendiri, yaitu pasukan maut. Dan bendera yang sebuah lagi bertuliskan nama panglimanya, yaitu Panglima Wanita Maya. Perjalanan ke barat dimulai. Oleh gemblengan-gemblengan keras Maya selama 2 bulan, tubuh anak buah pasukan kuat-kuat dan semangat mereka juga besar. Mereka semua merasa bangga menjadi prajurit pasukan maut, mempunyai seorang panglima yang mereka tahu amat sakti, melebihi kegagahan Bu Tai Qiangkun sendiri, seperti seekor naga betina. Belasan hari kemudian, pasukan itu telah tiba di daerah kering tandus dan di sana-sini mereka melalui padang pasir yang tidak berapa luas. Ketika mereka tiba di daerah pegunungan yang mulai memperlihatkan kesuburan, tiba-tiba mereka diserbu oleh pasukan Yuchen yang berjaga di situ karena daerah itu sebagian telah dikuasai oleh tentara Yuchen. Basmi anjing-anjing Yuchen! Maya berteriak, suaranya melengking tinggi mengatasi semua kegaduhan dan terdengar oleh semua anak buahnya sehingga mereka bertempur seperti harimau-harimau kelaparan, pasukan Yuchen yang terdiri dari 300 orang lebih dan mengira bahwa yang mereka serbu adalah pasukan Sung yang dianggap melanggar wilayah, menjadi kewalahan. Apalagi ketika Maya sendiri turun dari kudanya dan mengamuk, pedangnya membabati tentara musuh seperti orang membabat rumput saja, pasukan Yuchen menjadi gentar. Komandan Yuchen mengeluarkan aba-aba untuk mundur, akan tetapi dengan gerakan kilat, Maya melompat, pedangnya memenggal leher seorang perwira musuh dan tangan kirinya mencengkeram leher baju Panglima Yuchen itu terus menariknya dari atas kuda. Panglima itu terkejut dan meronta, heran dan kaget melihat bahwa yang menawannya adalah seorang darah jelita yang masih muda. Akan tetapi keringatnya mengucur deras ketika ia mendengar darah itu mendesis bengis. Engkau Panglima Yuchen keparat. Ingatkah kepada ayahku Raja Talibu dari Khitan? Wajah Panglima itu pucat dan ia menggeleng-gelengkan kepala. Aku tidak. Akan tetapi kata-katanya terhenti dan lehernya terbabat putus oleh pedang Maya. Darah perkasa ini melompat ke atas batu besar, membawa kepala Panglima Yuchen sambil berseru. Hei! Anjing-anjing Yuchen! Lihat kepala siapa ini? Suaranya yang dikeluarkan dengan pengerahan tenaga hikang amat nyaringnya dan makin paniklah tentara Yuchen mendengar dan melihat kepala pemimpin mereka, sebaliknya makin bersemangatlah pasukan maut itu sehingga mereka mengamuk, membunuhi musuh yang kocar-kacir dan lari berserabutan. Hidup Maya Li Qiangkun! Sorak para prajurit dan mereka mengejar musuh yang melarikan diri. Hanya setelah ada perintah Maya saja para prajurit berhenti mengejar. Ketika Maya memerintahkan para perwira menghitung, dalam perang pertama ini pasukannya kehilangan 20 orang akan tetapi membunuh lebih dari 100 orang musuh. Ini merupakan kemenangan besar dan prajurit yang terluka dirawat baik-baik, sedangkan yang tewas selalu dikubur. Mayat-mayat para prajurit Yuchen dibiarkan saja berserakan. Maya lalu memerintahkan pasukannya bergerak maju lagi. Pasukan maut yang gagah perkasa. Serbu! Barulah pasukan Yuchen itu menjadi panik benar-benar.
Suara perintah itu datang dari atas puncak dan mereka dapat menduga bahwa itu tentulah suara panglima wanita yang menurut cerita prajurit Yu Chen yang melarikan diri memiliki ilmu kepandaian yang mengerikan. Akan tetapi, serbuan itu datangnya bukan dari puncak, melainkan dari bawah, dari belakang mereka. Terjadilah perang tanding yang jauh lebih hebat mengerikan daripada tadi. Akan tetapi lebih celaka lagi akibatnya bagi tentara Yu Chen karena mereka berada dalam keadaan panik dan siasat mereka hancur sehingga mereka berada di pihak yang diserang. Keadaan yang sama sekali di luar perhitungan mereka ini, yang membuat keadaan menjadi berbalik secara tiba-tiba, membuat para komandan pasukan itu tidak sempat lagi memikirkan siasat, maka satu-satunya jalan adalah melawan dan mempertahankan diri secara kacau balau dan mencari selamat sendiri-sendiri. Di lain pihak, tentara pasukan maut yang bergerak secara terpimpin dan teratur, ditambah kegembiraan mereka karena baru sekarang mereka tahu akan kelihayan siasat pimpinan mereka, tumbuh semangatnya dan terjadilah penyembelihan besar-besaran seperti yang semula direncanakan pasukan Yu Chen. Akan tetapi sekarang merekalah yang menjadi domba-dombanya dan pihak musuh yang menjadi jagalnya. Banyak di antara mereka terbunuh, bukan hanya oleh senjata pasukan maut, akan tetapi juga yang terjun ke jurang dan tewas dalam usaha mereka menyelamatkan diri, dan hanya ada 200 orang saja yang sempat melarikan diri menerobos kepungan musuh dan terus lari sifat kuping ke bawah bukit. Pertempuran yang berat sebelah itu berlangsung sampai pagi dan dengan hati penuh kegembiraan Maya mendapat kenyataan bahwa dalam perang kedua kalinya ini pasukannya membasmi hampir 300 orang musuh sedangkan dia hanya kehilangan 30 orang, itu pun tidak semua tewas dan masih ada yang dapat tertolong karena hanya menderita luka-luka saja. Kemenangan yang membesarkan hatinya dan hati anak buahnya itu sekali ini benar-benar dirayakan mereka dengan tertawa-tawa dan bersenda gurau menceritakan pengalaman masing-masing dalam pertempuran semalam. Maya membawa pasukannya turun bukit dan beristirahat setengah hari lamanya di padang rumput yang luas sehingga mereka tidak akan dibokong musuh. Kemudian perjalanan ke barat dilanjutkan dengan semangat penuh. Maya tidak selalu menunggang kuda di depan pasukannya, kadang-kadang membiarkan pasukannya lewat sambil dia mengucapkan kata-kata bersemangat dan menyapa anak buahnya sehingga semua anak buahnya merasa bangga dan dekat dengan panglima ini. Banyak di antara mereka yang ketika panglima di atas kuda putihnya itu menjajari mereka, berkata terang-terangan, "Hidup Maya Li Qiangkun. Kami siap mati membelamu." Maya tersenyum mengangguk dan berkata dengan suara merdu, "Aku pun siap mati membela pasukan maut. Setiap orang dari pasukan maut adalah seperti kaki dan tanganku sendiri." Tentu saja ucapan panglima wanita remaja yang cantik jelita ini disambut sorak-sorai gembira. Ketika pasukan pada beberapa hari kemudian melalui padang rumput, tiba-tiba pasukan berhenti. Maya yang sedang berada di belakang membalapkan kudanya menuju ke depan. Kiranya di depan pasukannya menghadang ribuan ekor domba. Ia mengerutkan keningnya dan memerintahkan perwiranya mengurus hal itu. Akan tetapi sampai agak lama pasukan masih belum bergerak maju, maka dia menjadi tidak sabar dan cepat ia menuju ke bagian depan. Seorang perwira melaporkan bahwa para perwira dan pengawal cekcok dengan para penggembala domba, bahkan terjadi perkelahian. Maya terkejut, cepat ia menghampiri dan ketika melihat betapa 6 orang perwira roboh dan terluka, dia marah sekali dan cepat meloncat turun dari atas kudanya dan lari ke depan. Dilihatnya bahwa para perwiranya sedang berkelahi melawan pimpinan penggembala domba. Dia tertarik sekali menyaksikan kelihayan seorang di antara para penggembala itu. Agaknya dia itu pemimpinnya, seorang pemuda berusia 25 tahun, bertubuh tinggi tegap, tangan kanan memegang sebatang pecut kulit hitam, lengan kiri memondong seekor anak domba. Gerakan penggembala muda ini hebat dan cepat sekali dan pecutnya itu menyambar-nyambar ganas, merobohkan 2 orang perwira sekaligus dan yang masih menandinginya adalah Kua Huciang, seorang di antara perwiranya yang paling lihai. Kua Huciang bersenjata pedang dan kini terjadilah pertandingan antara kedua orang itu. Maya menghampiri dan memandang penuh perhatian, diam-diam kagum menyaksikan kegagahan pemuda penggembala muda itu. Setelah bertanding belasan jurus, tiba-tiba penggembala yang melawan Kua Huciang sambil memondong domba itu berseru keras, pecutnya melibat pedang Kua Huciang dibetot dan perwira itu terlempar. Kakinya menendang lutut si perwira yang jatuh terpelanting dan kini penggembala itu menginjakkan kaki kanannya di atas dada Kua Huciang sambil berkata nyaring. "Hayo lekas perintahkan pasukanmu mengambil jalan memutar, kalau tidak akan kuinjak hancur dadamu." Galak amat." Maya berseru sambil melompat maju. "Penggembala berbau domba, kau sombong sekali.
Mengapa engkau dan kawan-kawanmu mengamuk dan merobohkan para perwiraku? Penggembala domba itu menengok dan kelihatan tercengang lalu menjawab. Domba kami banyak yang terinjak mati, sebagian lari kocar-kacir ketakutan. Domba-domba kami sedang makan rumput, mengapa pasukan kalian mengganggu? Mengapa tidak mengambil jalan memutar? Lihat, domba kecil ini sampai patah kakinya. Ia menoleh ke arah domba yang dipondongnya. Kemudian ia memandang lagi kepada Maya sambil bertanya, engkau ini prajurit wanita, mau apa? Maya tersenyum. Orang kasar, agaknya engkau lebih pandai bergaul dengan domba daripada dengan manusia. Tentu saja. Apa sih baiknya manusia? Palsu dan berpura-pura, ganas dan kejam melebihi serigala. Domba-domba adalah makhluk yang lemah, selalu mengalah dan engkau lupa bahwa kau sendiri juga seorang manusia. Maya memotong. Ataukah barangkali engkau ini pun seekor domba yang menyamar manusia? Pemuda itu gelagapan, merasa kalah bicara maka ia membentak. Kau siapa dan mau apa? Aku adalah panglima pasukan maut ini, jawab Maya dengan sikap keren. Tiba-tiba penggembala domba yang muda itu melepaskan injakan kakinya sehingga Kua Huciang mampu bernapas lagi dan si penggembala tertawa bergelak sampai tubuhnya berguncang-guncang dan mukanya memandang langit. Hahaha. Panglimanya seorang bocah perempuan belasan tahun yang halus dan cantik. Pasukan macam apa ini? Pantas saja para perwiranya lebih lemah daripada domba. Kua Huciang marah sekali. Dia sudah bangkit duduk dan kini ia bangun sambil membentak. Penggembala kurang ajar. Apakah kau sudah bosan hidup berani menghina Li Qiangkun? Akan tetapi Maya menggoyang tangan berkata. Kua Huciang, kau mundurlah dan biar aku sendiri yang memberi hajaran kepada bocah nakal bau domba ini. Hei, bocah. Engkau kira bahwa engkau sudah paling jempolan setelah mengalahkan beberapa orang perwiraku yang memang sudah kelelahan dan kehabisan tenaga. Coba kau melawan aku. Lihat, aku akan tetap berdiri di sini, sedikit pun tidak akan memindahkan kedua kakiku. Kau boleh menyerangku, kalau sampai aku merubah kedudukan kedua kakiku, aku mengaku kalah padamu. Kalau hanya mengaku kalah saja apa gunanya bagiku? Pemuda itu membantah dan memandang Maya penuh selidik. Seolah-olah ia dapat merasa bahwa biarpun hanya seorang wanita muda, panglima itu agaknya tidak boleh dibuat sembrono. Kalau tidak berkepandaian tinggi, mana mungkin bersikap demikian tekebur? Kembali Maya tersenyum. Pecinta domba. Kalau sampai kau dapat merubah kedudukan kakiku, selain aku mengaku kalah, aku akan memerintahkan pasukanku mengambil jalan memutar dan akan kuganti harganya semua dombamu yang terluka atau hilang. Akan tetapi bagaimana kalau kau tidak mampu merubah kedudukan kakiku malah kau akan roboh olehku kurang dari 10 jurus? Apa yang akan kau pertaruhkan? Mata yang lebar penuh kepolosan itu terbelalak. Aku? Roboh dalam waktu kurang dari 10 jurus olehmu? Mana mungkin ini? Kalau sampai begitu, aku akan berlutut dan menyembah 100 kali kepadamu. Kalau hanya disembah 100 kali oleh orang seperti kau saja apa gunanya bagiku? Maya membalas bantahan pemuda penggembala itu. Pemuda itu kembali merasa kalah bicara. Sudah jelas bahwa dalam hal silat lidah ia bukan tandingan gadis jelita yang perkasa itu. Habis, kau minta apa? Aku seorang miskin, hanya menjadi buruh menggembala domba bersama teman-temanku, gajinya sebulan dimakan 20 hari. Aku tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Maya mengangguk-angguk. Engkau punya banyak sekali. Kepandaianmu, kegagahanmu, kekasaranmu, kejujuran, kesetiaan. Penggembala domba yang gagah. Kalau dalam 10 jurus aku merobohkan engkau tanpa menggerakkan kaki pindah dari sini, engkau harus suka menjadi seorang perwira pasukan mautku. Pemuda penggembala itu mengerutkan keningnya yang tebal. Sebetulnya, tidak ada sedikit pun hasrat hatinya menjadi perwira atau prajurit. Akan tetapi, ditantang seperti itu, dia menjadi penasaran. Pula, kalau benar panglima wanita muda ini dapat merobohkannya dalam 10 jurus tanpa mengangkat kedua kaki, berarti panglima ini bukan manusia, melainkan dewa dan dia tentu akan suka sekali menjadi pembantu panglima dewa atau dewi. Baiklah. Nah, rasakan lihainya pecutku. Penggembala itu melangkah maju menghampiri Maya, pecutnya ia gerakan, diputar-putar di atas kepalanya sehingga terdengar suara ledakan-ledakan kecil yang nyaring.
Ketika sinar hitam pecut itu melalui atas kepala Maya karena si penggembala memang mengeluarkan gerakan ancaman, dia cepat mengangkat tangan kiri dan pecut itu sudah berada di tangannya, yaitu ujung pecut dia pegang. Penggembala itu terheran-heran melihat betapa ujung pecutnya tadi seolah-olah tertarik oleh sesuatu sehingga terbang ke arah tangan panglima wanita itu. Melihat ujung pecutnya sebelum dipakai menyerang sudah terpegang lawan, ia menjadi penasaran dan berusaha melepaskan dengan membetot keras. Maya tersenyum. Aku hanya menahan sebentar seranganmu, untuk memberi kesempatan padamu melepaskan dombamu. Lepaskan dulu domba itu biar gerakanmu menjadi leluasa. Bukan main heran hati penggembala itu, akan tetapi makin keras dugaannya bahwa seorang yang dapat bersikap sedingin itu, setenang itu, sudah pasti memiliki kepandaian yang boleh diandalkan. Maka ia pun tidak menjadi sungkan-sungkan lagi, dilepaskannya perlahan domba yang dipondong lengan kirinya. Maya juga melepaskan ujung pecut itu dan memandang tersenyum melihat pemuda itu mulai menghampirinya, dengan gerak langkah satu-satu, memasang kuda-kuda, langkah seperti seekor harimau menghampiri calon mangsanya. Maya memandang kagum. Bukan main gagahnya pemuda kasar ini. Pakaiannya kasar sederhana, kepalanya ditutupi topi bulu domba, pasangan kuda-kudanya kokoh kuat, tangan yang memegang pecut melintang di depan dada, tangan kiri diangkat ke atas kepala dengan jari terbuka dan telapak tangan menghadap langit, sepasang matanya yang lebar memandang tanpa berkedip ke arah pundak Maya. Sikap seorang ahli silat yang kuat. Sementara itu, pemuda penggembala yang sudah banyak mengalami hidup penuh kesukaran dan di tempat yang liar sehingga keselamatan banyak mengandalkan kekuatan, juga telah mempelajari banyak macam ilmu silat utara dari beberapa orang pertapa di pegunungan utara, bersikap hati-hati. Dari para gurunya ia pernah mendengar bahwa lawan yang patut dihadapi dengan waspada justru adalah lawan yang kelihatannya lemah. Orang-orang tua lemah, pendeta-pendeta lemah lembut, dan wanita-wanita. Orang-orang lemah ini kalau sudah berani menghadapi lawan berarti mereka telah memiliki ilmu kepandaian tinggi karena mereka tidak dapat mengandalkan tenaga mereka yang lemah, pula, karena keadaan mereka yang kelihatan lemah, lawan menjadi lengah dan memandang rendah. Maka dia tidak segera menerjang secara ngawur, apalagi karena dia harus dapat mempertahankan diri selama 10 jurus, maka setiap jurus serangannya harus diperhitungkan benar-benar. Mengingat pula akan janji wanita muda itu tidak akan merubah kedudukan kedua kakinya, maka si penggembala lalu melangkah perlahan-lahan memutari tubuh Maya dengan maksud menyerang dari belakang. Kalau diserang dari belakang, mau tidak mau lawannya itu tentu akan membalik tubuh dan dengan sendirinya tentu akan merubah kedudukan kedua kakinya, atau setidaknya tentu akan mengangkat sebelah kaki. Dan kalau hal ini terjadi, berarti dia menang. Ia lalu menerjang dari belakang dengan sabetan yang amat kuat, yang diserang adalah kedua kaki Maya. Memang dia cerdik, tidak saja menyerang dari tempat aman agar dia tidak dapat dirobohkan sampai jurus ke-10, akan tetapi juga dalam jurus terakhir ini dia menyerang kaki lawan. Tak mungkin engkau mengelak atau menangkis, kecuali dengan merubah kedudukan kaki, pikirnya. Untuk menangkis, tentu tangan darah itu tidak sampai ke bawah, dan kaki yang tak boleh digerakkan itu mana bisa mengelak. Akan tetapi Maya sama sekali tidak mengelak maupun menangkis, melainkan menerima saja sabetan itu sambil mengerahkan sinkang ke arah kedua kakinya, kemudian pinggangnya berputar, tangan kanannya mendorong dengan pukulan jarak jauh. Bret. Des. Aug. Pecut itu mengenai kedua kaki Maya dan melibat-libat kaki. Akan tetapi sedikit pun kaki itu tidak tergoyang, dan ketika hawa pukulan Maya yang mengandung inkang amat kuat itu mengenai dada si penggembala, tak dapat ditahannya pula tubuhnya terjengkang dan terbanting ke belakang dan dia menggigil. Para perwira dan prajurit bersorak menyambut kemenangan panglima mereka itu. Akan tetapi Maya mengangkat tangan menyuruh mereka diam, kemudian ia berkata kepada penggembala itu. Engkau sudah kalah, harus memenuhi janji menjadi pembantuku. Kerugian domba akan kuganti agar diberikan oleh kawan-kawanmu kepada pemilik domba. Di dalam hatinya pemuda gembala itu sudah tunduk dan kagum sekali kepada Maya. Dia lalu berlutut di depan Maya sambil berkata, Saya Chia Kim Seng adalah seorang laki-laki sejati yang tidak akan mengingkari janji. Mulai saat ini saya akan membantu Li Chiang Kun dan siap melakukan semua perintah dengan taruhan nyawa. Wajah Maya berseri gembira dan ia menoleh kepada para perwira dan prajurit. Para perwira dan prajurit pasukan maut yang gagah perkasa. Kita menerima Chia Kim Seng sebagai seorang perwira pembantuku, sebagai seorang anggota pasukan kita yang jaya.
Terdengar sorak-sorai riuh rendah dan para perwira yang tadinya dirobohkan Kim Seng menghampiri pemuda gembala itu dan memeluknya, menepuk-nepuk pundaknya dengan keramahan seorang rekan. Tentu saja pemuda itu menjadi girang sekali dan ia merasa beruntung berada di tengah-tengah pasukan yang demikian kuat dengan seorang pemimpin yang demikian sakti, muda dan jelita. Tiba-tiba semua orang tertegun ketika melihat para penggembala, teman-teman Chia Kim Seng, menjatuhkan diri berlutut dan ada yang menangis. Kim Seng melompat dan membentak mereka. Apakah kalian sudah gila? Kenapa menangis? Kalau engkau masuk menjadi anggota pasukan maut yang hebat ini, bagaimana dengan kami? Kami mohon diterima pula menjadi anggota pasukan di bawah pimpinan Li Qiangkun yang sakti, kata seorang di antara mereka. Maya tertawa gembira, bagus. Bagus. Kumpulkan semua kawan-kawan kalian yang suka membantuku. Aku menerima kalian. Para penggembala bersorak dan berdatanganlah penggembala-penggembala yang bertubuh kuat itu dan jumlahnya ada 23 orang. Maya menerima mereka dan menyerahkan ganti kerugian kepada 2 orang penggembala tua yang tidak ikut masuk. Kemudian pasukannya bergerak maju bersama Chia Kim Seng dan teman-temannya yang ikut berbaris dengan langkah tegap dan dada membusung ke depan. Dari penggembala menjadi prajurit pasukan maut, hati siapa tidak akan menjadi bangga dan besar. Di sepanjang jalan Maya melatih ilmu pedang kepada Chia Kim Seng dan giranglah hatinya melihat betapa, muridnya, ini benar-benar memiliki bakat yang baik sekali di samping kekuatan besar, keringanan tubuh, dan keberanian yang luar biasa. Juga para penggembala itu ternyata menjadi prajurit-prajurit yang baik dan kuat. Di sepanjang perjalanan, Maya berhasil mengumpulkan beberapa puluh tenaga sukarela terdiri dari pemuda-pemuda gunung dan dusun sehingga beberapa pekan kemudian pasukan yang tadinya hanya tinggal 450 orang, kini menjadi 500 lebih, meningkat jumlahnya dibanding dengan ketika dia berangkat. Pada suatu hati, pasukan telah tiba di perbatasan daerah Manchu dan mereka membangun perkemahan di tempat itu karena Maya berniat menghentikan gerakan dan berdiam di situ menanti beberapa orang utusan yang ia kirim menyeberangi perbatasan mengadakan kontak dengan bala tentara Manchu. Beberapa hari lewat tanpa ada peristiwa penting. Para prajurit setiap hari berlatih olah yuda di bawah pimpinan para perwira, sedangkan para perwira sendiri berlatih silat di bawah petunjuk-petunjuk Maya. Yang mengagumkan adalah Kim Seng karena ilmu pedangnya menjadi makin hebat saja sehingga dalam latihan dengan kayu, ia sanggup menandingi pengeroyokan 10 orang perwira rekannya. Pemuda ini merasa berterima kasih sekali terhadap Maya yang dia anggap sebagai panglimanya, gurunya, dan orang yang paling dijunjung tinggi, dihormati dan dicintainya. Akan tetapi pada malam keempat, Chia Kim Seng menghadap Maya dan berkata lirih. Li Qiangkun, saya melihat berkelebatnya bayangan asing dan agaknya ada mata-mata menyelundup. Sudah saya cari, akan tetapi tidak dapat saya temukan. Karena khawatir maka saya datang menghadap dan melapor. Sepasang alis Maya berkerut. Sungguh berani mati sekali. Mari kita cari dia sampai dapat. Kita geledah semua kemah. Dia harus dapat ditangkap hidup-hidup karena aku ingin tahu siapa yang menyuruhnya memata-matai keadaan kita. Karena tidak ingin menimbulkan kekacauan dan kepanikan di antara para pasukan, diam-diam Maya bersama 11 orang perwiranya mulai melakukan penggeledahan. Semua kemah dimasukinya, dan para prajurit yang mengira bahwa panglima mereka melakukan pemeriksaan seperti biasa, menyambut dengan hormat dan gembira karena kemana saja Maya datang, tentu akan terlepas kata-kata ramah terhadap semua prajurit sehingga mereka menjadi gembira dan bangga. Akan tetapi, biarpun semua perkemahan telah dimasuki dan diperiksa, Maya dan para pembantunya tetap saja tidak dapat menemukan jejak mata-mata yang dicarinya. Maya mengerutkan alisnya. Apakah mata-mata itu sedemikian lihainya sehingga dapat memasuki perkemahan tanpa terlihat penjaga, bahkan tidak diketahui para prajurit yang demikian banyaknya? Kalau dia mencampurkan diri dengan para prajurit, hal itu tidaklah mungkin karena para prajuritnya tentu akan mengenal orang asing yang menyelundup. Untuk itu mereka sudah cukup terlatih dan di antara para prajurit ada banyak macam kode rahasia yang hanya mereka ketahui sehingga penyelundupan orang luar tentu akan segera diketahui. Chia Qiangkun, jangan-jangan engkau hanya melihat bayangan burung saja, kata Kuahu Chiang, kepala perwira pembantu utama Maya kepada perwira muda yang baru itu. Tak mungkin salah penglihatan Chia Kim Seng, bantah Maya mendahului sebelum pembantu mudanya yang keras hati itu tersinggung.
Mata-mata itu tentu amat cerdik dan kalau tidak salah dugaanku, saat ini tentu dia berada di dalam kemahku sendiri. Hah? Para perwira terkejut, juga Kim Seng memandang panglimanya dengan heran. Bagaimanakah Li Qiangkun menduga begitu? Tanya Kim Seng. Maya tersenyum. Seorang mata-mata yang pintar akan memancing harimau keluar sarang. Setelah aku dan kalian keluar, tentu dia akan menggeledah kemahku, karena pekerjaan mata-mata tentulah menyelidiki keadaan panglima dari sebuah pasukan. Mari kita ke sana. Akan tetapi ketika dengan bergegas mereka memasuki kemah besar yang menjadi tempat tinggal Maya, tidak terdapat perubahan dan tak tampak bayangan manusia. Para pengawal yang bertugas menjaga di luar pintu kemah, masih berdiri tegak dengan tombak di tangan, tanda bahwa mereka pun tidak melihat orang memasuki kemah itu. Selagi para perwira mengerutkan alis dan memandang Maya penuh pertanyaan, panglima wanita itu menyuruh mereka diam, matanya agak terpejam, kulit di antara kulitnya berkerut tanda bahwa dia sedang mengerahkan seluruh perhatiannya. Tiba-tiba wanita sakti ini berdongak memandang langit-langit tenda, kemudian memberi isyarat kepada Chia Kim Seng, menuding ke atas. Bekas penggembala domba ini memandang ke atas dan kalau tidak ditunjukkan oleh panglimanya, tentu dia tidak akan tahu. Kini tampaklah betapa kain tenda di bagian itu bergoyang-goyang sedikit, seolah-olah ada seekor tikus atau kucing di atas sana. Akan tetapi dia tahu bahwa panglimanya takkan salah duga, tentu si mata-mata berada di atas itu. Ia mencabut pedangnya dan memandang Maya yang tersenyum mengangguk. Isyarat ini cukup bagi Kim Seng dan berserulah ia nyaring. Mata-mata kepala turunlah. Bentaknya ini disusul loncatan tubuhnya ke atas, pedangnya membabat. Bret! Kain tenda itu robek besar terbabat ujung pedang Kim Seng dan dari atas melayang turunlah tubuh seorang laki-laki muda yang tampan. Kim Seng yang masih berada di atas itu melanjutkan babatan pedangnya, kini ke arah tubuh yang melayang turun. Ceringgi. Dua pedang bertemu dan tangan Kim Seng tergetar. Laki-laki yang melayang turun itu dalam keadaan terjatuh dari atas masih mampu menangkis serangan Kim Seng, bahkan kini tubuhnya berjungkir balik ringan dan lincah sekali, meluncur cepat seperti burung terbang dan tahu-tahu telah berdiri di depan Maya. Maya kaget bukan main. Inilah seorang lawan yang berat. Tak boleh disamakan dengan kepandaian para perwiranya atau bahkan kepandaian Kim Seng sekalipun. Karena itu, ketika ia melihat Kim Seng dengan penasaran hendak menerjang orang itu ia memberi isyarat dengan matanya. Setiap gerak-gerik Maya dari gerak tangan, mulut dan mata, sudah dikenal benar oleh Kim Seng, maka isyarat mata itu sudah cukup baginya dan ia mundur dengan pedang di tangan. Laki-laki itu dengan sikap angkuh dan sama sekali tidak mempedulikan sikap Kim Seng yang hendak menyerangnya tadi, kini menyarungkan pedangnya. Pandang matanya tidak pernah terlepas dari wajah Maya, kemudian dengan tenang sekali ia bertanya. Engkaukah yang bernama Maya? Maya sudah menyelidiki dengan pandang matanya dan sudah menilai laki-laki ini. Ilmu kepandaiannya tinggi dan pedangnya tadi hebat sekali, mengeluarkan cahaya kilat dan mempunyai wibawa menyeramkan. Laki-laki tampan ini agaknya amat percaya kepada kepandaiannya sendiri dan memandang rendah orang lain. Ia menjawab, suaranya dingin. Akulah panglima wanita Maya yang memimpin pasukan maut ini. Tiba-tiba laki-laki itu tertawa bergelak. Hahaha. Sudah banyak aku mendengar tentang pasukan maut yang hebat dan terutama panglima wanitanya yang berilmu tinggi seperti Dewi. Siapa kira bahwa memang wajahnya jelita seperti Dewi. Maya, tadinya kukira mengenal nama ini. Apakah engkau putri? Maya memotong dengan suara tajam seperti pedang menyambar. Seorang gagah tidak mengandalkan kepandaian bicara. Engkau siapakah dan mengapa engkau menyelundup seperti maling ke sini? Hahaha. Nama Maya itulah yang menarikku untuk menyelidiki, di samping nama pasukan maut yang terkenal. Aku bernama Chan Ji-kun, dan aku sengaja datang hendak menyaksikan sendiri keadaan pasukan maut dan hendak menyaksikan sampai di mana kebenaran nama besar Maya yang katanya lihai seperti Dewi. Hampir saja Maya berseru saking kagetnya. Kini ingatlah dia akan pemuda angkuh ini. Tentu saja dia mengenal seorang di antara murid Mutiara Hitam, bibinya. Dan pemuda itu masih ingat namanya, akan tetapi agaknya pangling karena dia kini telah menjadi seorang dara dewasa yang berpakaian panglima. Dia pun kini tidak merasa perlu lagi menyembunyikan keadaan dirinya karena apakah salahnya kalau diketahui bahwa dia adalah Putri Hitan? Yang dipimpinnya adalah pasukan yang memberontak terhadap kerajaan Sung. Chan Ji-kun, kiranya engkau yang lancang masuk ke sini.
Bagaimana dengan keadaan bibiku? Mata Chan Jikun terbelalak dan ia berseru. Ai! Kiranya benar engkau Maya yang dahulu itu? Ah! Belas. Chan Jikun, bagaimana kabarnya dengan bibiku mutiara hitam? Wajah yang tampan gagah itu menjadi muram dan ia menjawab dengan suara berduka. Subo. Subo telah tewas di kerajaan Mongol ketika beliau berusaha membalas kematian ayahmu. Abu jenazahnya dikirim oleh Raja Mongol dan telah dikubur di Bukit Merak, di samping kuburan Suhu. Wajah Maya berubah pucat dan kemudian merah sekali saking marahnya dan saking bencinya kepada orang Mongol. Jadi, Paman Tang Haolam juga. Wajah Jikun menunduk dan ia mengangguk. Suhu. Suhu. Meninggal dunia karena duka dan sakit. Maya mengira bahwa jawaban tersendat-sendat itu adalah karena duka, maka ia menghela napas. Barulah ia tahu bahwa para pembantunya memandang kepadanya dengan mata terbelalak penuh pertanyaan, agaknya terheran-heran mendengar percakapan itu, apalagi ketika mendengar pemimpin mereka menyebut, Bibi, kepada pendekar sakti wanita mutiara hitam yang namanya tentu saja sudah mereka dengar. Melihat ini, Maya memandang mereka dan berkata, tak perlu kusembunyikan lagi. Aku adalah Putri Maya, putri kerajaan Hitan yang sudah hancur. Karena itulah maka aku memusuhi kerajaan Sung, kerajaan Yuchen dan bangsa Mongol yang biadab. Adapun dia ini adalah Chan Jikun, murid mutiara hitam. 11 orang perwira itu lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Maya dengan penuh hormat dan kini mereka lebih bangga lagi menjadi pembantu-pembantu Putri Maya, putri Raja Talibu yang terkenal dan keponakan dari mutiara hitam. Maya, engkau kini telah menjadi seorang panglima yang terkenal. Betapa aneh dan mengagumkan. Maya mengerutkan kening. Dahulu ketika masih kecil, agaknya dia tentu akan ikut dengan bibinya mutiara hitam kalau saja di sana tidak ada Jikun dan Yan Hua yang dianggapnya angkuh dan tidak menyenangkan hatinya. Sampai sekarang ternyata Chan Jikun masih seangkuh dulu. Chan Jikun, setelah engkau tahu bahwa akulah yang menjadi panglima di sini, lalu engkau mau apa? Hehehe, tidak apa-apa. Tadinya aku tertarik sekali akan nama besar Panglima Maya dan ingin mengadu kepandaian, akan tetapi setelah ternyata bahwa hanya engkaulah sebenarnya orang itu, baiklah aku pergi saja. Bersambung ke bab 19. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.